video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu filsafat ilmu. Di tugas TT3 ini, saya sebagai mahasiswa disuruh untuk menjelaskan tentang pilar pendidikan sebagai dasar penguat sistem pendidikan dan relevansinya di era digital. Selamat menyaksikan. Saya sudah membuat PowerPoint yaitu pilar pendidikan sebagai dasar penguat sistem pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar pendidikan sebagai dasar penguat sistem pendidikan dan relevansinya di era digital, yaitu pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pilar atau dasar yang kuat agar sistem pendidikan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk perubahan besar di era digital saat ini. Yang selanjutnya yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Maksudnya, dalam konteks pendidikan, istilah pilar dapat dimaknai sebagai dasar, penopang, atau tiang penguat yang menjaga agar sistem pendidikan tetap kokoh dan berjalan sesuai tujuan. Seperti bangunan yang membutuhkan pilar agar tidak roboh, pendidikan juga memerlukan dasar yang kuat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, etika, keterampilan sosial, dan kemampuan beradaptasi. Pilar ini mencakup pesan guru, peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar, serta perkembangan teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan sulit menghasilkan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi perubahan zaman. Contohnya, guru, kurikulum, nilai moral, dan teknologi dapat menjadi penopang pendidikan. Slide yang selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Artinya, ketika berada di depan, seorang pendidik harus mampu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, Engmadyo Mangun Karso. Artinya, ketika berada di tengah-tengah peserta didik, guru harus mampu membangun semangga motivasi dan kemauan belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, ketika berada di belakang, guru harus memberikan dorongan, dukungan, dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses mengajar, tetapi juga proses membimbing dan membentuk karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara dalam tentang 3 prinsip ini tadi. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo, yaitu guru sebagai teladan. Prinsip Engarso Sung Tulodo menunjukkan bahwa guru harus menjadi pengajar. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi memiliki sikap dan perilaku yang ditiru. Di era digital, teladan guru sangat penting. Guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta bijak dalam menggunakan teknologi. Contohnya, guru mengajarkan pentingnya menggunakan internet untuk belajar, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax, dan jaga etika saat komunikasi media sosial. Dan yang kedua, Engmadyo Mangun Karso, guru dan motivator. Prinsip ini bahwa guru harus berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar. Di era digital saat ini, guru berubah dari sekedar informasi menjadi fasilitator dan motivator. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya melalui diskusi online, video pembelajaran, kuis interaktif, kerja kelompok berbasis teknologi. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terdorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan aktif dalam proses pembelajaran secara online. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, guru sebagai pembimbing. Prinsip ini mengajarkan bahwa guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan yang baik. Dalam digital, siswa dituntut mandiri. Guru dapat memberikan berbasis teknologi, tugas presentasi, atau kegiatan informasi. Meski siswa diberi ruang untuk berkembang, tetap memantau dan membimbing agar pembelajaran tercapai. Baik, itu tadi penjelasan yang lebih dalam tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantoro. Dan yang selanjutnya yaitu relevansi prinsip Ki Hajar Dewantoro di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantoro masih relevan di era digital. Saat ini pembelajarannya memakai internet, aplikasi, dan teknologi digital. Namun, kecanggihan teknologi tidak bisa menggantikan pengembangan karakter dan moral siswa. Guru tetap harus menjadi teladan, motivator, dan pembimbing. Selain itu, pendidikan juga harus mengembangkan literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi menjadi alat baku dan pengganti nilai-nilai pendidikan.
Jadi guru sangat masih dibutuhkan, walaupun di era digital ini banyak ya kayak guru yang selalu pembelajaran daring, tapi tetap aja tetap menggunakan guru, kita kan tetap memantau kegiatan anak-anak selama di rumah itu tadi. Nah, selain itu ada beberapa tantangan penerapan digital. Beberapa tantangannya antara lain ada 5 poin, yaitu kurangnya pengawasan pembelajaran daring. Jadi kalau pembelajaran daring kan kita dikurangkan anak itu mana belajar fokus enggak kan walaupun anak tapi tidak fokus. Yang kedua, penyalahgunaan gadget dan media sosial. Sebenarnya anak di bawah umur kan juga nggak boleh dikasih handphone, karena ya kan sangat biasanya bukan hanya pendidikan tapi ada lain-lainnya. Jadi kita juga harus memantau. Rendahnya literasi digital. Sekarang itu banyak banget AI. Jadi walaupun ada tugas gimana anak-anak itu mudah mengerjakannya dengan banyak AI. Nah, itu sangat mempengaruhi literasi anak. Dan yang keempat, menurut interaksi sosial siswa. Jadi kalau kita belajar, emang kan anak-anak kan nggak bertemu sama temannya, jadi mereka kurang berinteraksi sesama teman, kurang ya pokoknya kurang apa ya, kurang menjalin komunikasi, menjalin interaksi dengan teman sangat kurang kalau kita melakukan pembelajaran lewat daring. Dan yang kelima yaitu sebagai guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Dengan perkembangan zaman yang saat ini, kita sebagai guru memang harus pandai-pandai menggunakan IT, yaitu kutik menggunakan alat teknologi. Karena dengan perkembangan zaman kita nggak boleh kalah dengan anak-anak zaman sekarang. Baik, sebentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendalam, yaitu tentang relasi. Contoh akal penerapan prinsip di era digital. Contoh nyata penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara saat ini, yaitu guru menggunakan Google Classroom, Zoom, atau WhatsApp untuk pembelajaran daring. Nah, guru juga memberikan video pembelajaran, quiz interaktif, proyek digital. Tapi anak PAUD kesusahan ya kalau kita menggunakan daring seperti ini, karena anak PAUD nggak bisa seperti ini, beda dengan SD, SMP, atau bahkan SMA itu sudah sangat lihai. Kalau anak PAUD masih susah ya Bu. Baik, saja penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke 6, yaitu refleksi. Pendidikan nasional saat ini menghadapi persoalan seperti kualitas pendidikan yang belum merata, rendahnya literasi, lemahnya karakter, dan tantangan perkembangan teknologi. Pendidikan serta prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dengan guru sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Pendidik tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga membutuhkan karakter, kreatif, dan kemandirian siswa. Jika diterapkan baik, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi cerdas, beretika, inovatif, serta siap menghadapi digital dan global. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini tadi, kita dapat ketik kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah fondasi utama yang menjaga sistem pendidikan. Prinsip Eka Songtulo, Ingmat Dio Mangkarso, dan Puri Hadani sangat relevan diterapkan di era digital. Kembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, tetapi nilai karakter tetap harus menjadi prioritas. Guru memiliki peran besar sebagai teladan, motor, dan pembimbing dalam membentuk generasi masa depan. Dengan pendidikan kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Baik, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.